Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo, Dinda. Hai, Dokter Sinta. Iya. Oke, selamat sore semua teman-teman geriatriker. Hai Put. Dokter Aya, Mbak Nadila juga udah join, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dalam acara Geri Talks ya, ngobrol-ngobrol santai seputar kesehatan lansia. Nah, pada tema kali ini karena beberapa hari yang lalu kita baru memperingati World Thrombosis Day, jadi kami mengangkat tema mengenai trombosis ini pada Geri Talks kali ini. Jadi memang trombosis ini sebetulnya suatu penyakit yang sangat berbahaya ya kalau nggak bisa kita deteksi sebelumnya. Nah, populasi usia lanjut merupakan salah satu orang-orang yang memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi atau untuk mengalami trombosis. Nah, nanti akan ada Dokter Hayatun. Beliau adalah seorang ahli hematologi yang akan membantu kita juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan ke direct message Geriatric Care mengenai trombosis, penyebab, obat-obat, dan lain-lain. Halo Dokter Steven dari Dokter Imun, Dokter David. Terima kasih sudah join. Kemudian juga nanti ada Mbak Nadila Ernesta, public figure kita yang juga pemerhati kesehatan. Beliau juga rajin olahraga ya, dan akan membantu kita nanti untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman geriatriker semua yang sudah masuk ke kolom direct message. Nah, sekarang kita cari Mbak Nadila. Oke. Hai Hai, Mbak Nadila. selamat sore. Sore, terima kasih banyak udah bisa hadir sore-sore ngobrol sama kita. Ya dong, boleh dong. Tadi pagi pasti sepedaan ya, kata Dinda. Nadila kalau Sabtu Minggu pasti sepedaan gitu. Kebetulan enggak, karena hari ini tuh anak aku yang kedua itu lagi psikotes. Karena baru Oh, bisa sekarang kan, karena yang tahun kemarin belum bisa psikotes ketemu langsung sama psikolognya di oke, sekolah. iya. Tapi sepedaan sih masih jalan terus ya, Mbak Nadila ya. Kita masih jalan terus. Terus gimana kabarnya sekarang? Semua sehat ya? Sehat, Suami ya? anak-anak kami, pokoknya yang ada di dalam rumah semuanya sehat. Papa Mama juga? Papa, mama juga, mertuaku juga semuanya sehat. Alhamdulillah. Mbak Nadila, jadi aku nih hari ini, kan kita kemarin udah sedikit ngobrol ya, kenapa mau ambil topiknya tuh mengenai trombosis gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain juga nggak terlalu trombosis itu apa sih gitu ya. Padahal sebenarnya trombosis itu tuh kondisi yang mendasari penyakit-penyakit yang sering kita dengar, kayak stroke, serangan jantung gitu. Jadi aku rasa kok kayaknya kita perlu ya untuk bahas ini lebih lanjut. Nah, tadi aku udah share ke Mbak Nadila tuh pertanyaan-pertanyaan dari direct message. Banyak ya, lumayan ya. Banyak. Aku juga Makanya nanti aku nggak ngerti gitu. Ini gimana ya enggak. maksudnya? Iya, makanya aku lihat oh ini mungkin uh, teman-teman tuh agak khawatir juga kayaknya kan karena pandemi bawa bawa orang tua ke dokter atau ke rumah sakit. Jadi kayaknya kalau ada platform kayak gini tuh waktunya mereka untuk tanya juga gitu. Berarti Baiknya seperti apa ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa kasih jalan keluar ya sama dokter Hayatun ya, Mbak Nadila. ya, Aku coba akan lihat dokter Hayatun di manakah. Tadi kelihatannya udah join sih. harusnya Oke. ya. Udah, aku accept gitu. Oke. Halo, Halo, halo. Assalamualaikum.
Halo, Assalamualaikum, Tia. Halo, Halo, apa Mbak kabar? Naira. Suara kita jelas nggak? Jelas, jelas banget. Jelas, Jelas banget. jelas ya. Suaraku jelas gak? Jelas, cukup jelas. Mbak Nadila juga jelas suaranya. Gitu. Ayah, jadi Halo. Mbak Nadila, Dokter Hayatun ini kan temanku dari mulai kita sekolah. Jadi panggilannya nih Ayah. Oh, dokter Ayat ya panggil di akrab. Jadi aku panggilannya Ayah ya gitu. Nah, Ayah, makasih banyak. Lagi di mana? Lagi visit ya? Lagi di rumah sakit? Iya, aku lagi di rumah sakit di kantor sih sebenarnya. Lagi Jadi di kantor. biar enak ininya, apa namanya? Biar nggak diganggu bocah-bocah. Oh, Oh, baca-baca krucil ya. Ya, makasih loh waktunya. Kirain iya, lagi sama-sama standby Tia. karena lagi onsite, enggak? Enggak sih, lagi abis visit, nanti lanjutin lagi abis IG Live sama Tia. Oke, thank you ya. Ya, ini Ya, loh kemarin trombosis day itu. Ya, aku lihat mm-mm. juga Ayah kemarin sama rumah sakit ini ya, apa bikin IG live tentang trombosis. Trombosis. Iya, betul. Nah, Trombosis. ya cerita dong ya tentang si trombosis ini gimana dari sisi hematologi gitu kan. Soalnya kalau dari aku kan populasi elderly itu kan risikonya lebih tinggi ya. Ya gitu. Nah, kalau dari hematologi itu trombosis tuh gimana sih gitu. Bahayanya itu apa gitu ya. Mungkin teman-teman geriatric care banyak mau tahu dulu. Aku pengen tahu. Iya tuh, Nadila juga mau tahu sebelum nanya-nanya. Oh iya, iya halo juga Tia, makasih udah di-invite di acara rutin Gary Talks pada kali ini. Halo Mbak Sama-sama. Nabila. Jadi ya betul ya, kan tanggal 13 Oktober itu kemarin dikenal sebagai Hari Trombosis Sedunia. Jadi sebenarnya 13 Oktober itu kenapa diperingati sebagai Hari Trombosis Sedunia? Sebenarnya untuk commemorate ya, untuk memperingati juga sekaligus untuk mengingatkan mengingatkan dunia medis dan populasi mengenai bahaya trombosis. Kenapa 13 Oktober? Karena ternyata ya itu adalah tanggal lahirnya si Rudolf Virchow. Oh, oke ya. Ya, Oh ya. ya, jadi apa Pak Rudolf Virchow ini adalah seorang saintis dari Jerman ya. Beliau itu yang terkenal dengan teori Trias-Virchow namanya. Ya, Trias-Virchow. Agak rumit. Ya, Trias Virgo itu yang mendasari merupakan landasan untuk pemahaman terhadap trombosis. Nanti kita singgung ya, Trias Virgo itu apa. Jadi trombosis ya, trombosis itu sendiri adalah suatu istilah. Jadi trombosis dengan trombosit beda ya, beda. Oh, teman-teman. Beda. Kalau trombosis itu adalah definisi untuk pembentukan bekuan darah. Jadi pembentukan blood clot ya, pembentukan blood clot atau bekuan darah di dalam pembuluh darah. Nah, pembuluh darah kita kan ada dua ya tipe, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Nah, Nah, kalau terbentuk trombosis atau bekuan darah di dalam kedua pembuluh darah itu masing-masing memiliki dampak tersendiri, gejala tersendiri, dan juga penanganan yang berbeda. Slightly berbeda ya sebenarnya. Yaitu jadi pokoknya dengan kata lain saluran pembuluh darahnya jadi mampet, jadi macet betul. gitu. Jadi keblok ya, dokter Ayah Keblok, ya. betul. Karena terbentuk bekuan, dia keblok gitu. Seperti Betul. itu. Mungkin penyakit-penyakit yang sering di masyarakat yang udah lazim masyarakat tahu yang penyebabnya trombosis arteri itu seperti stroke ya, dokter Ayah ya. Ya, Stroke, terus heart attack, serangan jantung juga ya, dokter Ayah ya. ya, jadi bekuan itu kan terbentuk bisa di arteri ataupun vena. Nah, Iya, ketika terbentuk maka bergantung organ yang diserangnya gitu. iya. Kalau terbentuknya yang diserangnya jantung, pembuluh darah jantung, berarti dia bisa terkena heart attack atau serangan jantung koroner seperti itu. Ini random Atau gitu. Maksudnya ada yang tersumbat di mana, nyerangnya random aja. Atau emang dia ada keluhan misalnya di jantung selalu gitu. dia bisa mengenai berbagai organ sebetulnya, tapi umumnya yang dikenai ya seperti kalau ke kepala itu menyebabkan stroke, kalau ke jantung menyebabkan serangan jantung atau angina atau infark ya.
Tapi kalau yang di vena itu ada dua yang besar yang perlu diperhatikan sangat khusus ya, karena dapat menyebabkan sesuatu yang fatal, yaitu trombosis vena dalam atau DVT, dan kalau lepas dia menimbulkan emboli paru. Nah, itu dua-duanya DVT dan PE ya, deep vein thrombosis atau bahasa Indonesianya trombosis vena dalam. Satu lagi pulmonary emboli atau emboli paru, keduanya dikenal sebagai tromboemboli vena. Itu kelompoknya si vena, pembuluh vena. Tapi kalau kelompoknya arteri, tadi stroke, serangan jantung, penyakit arteri perifer yang ada di kaki, seperti itu. Iya. Jadi semuanya baik trombosis arteri sama vena tuh sebetulnya kondisi yang berbahaya dan mengancam nyawa ya Dokter Aya ya. Kalau Betul nggak bisa sekali. dideteksi dan nggak bisa ditreat secara tepat. Nah, populasi elderly itu dua-duanya ya, baik trombosis arteri maupun trombosis vena tuh dua-duanya memiliki risiko tinggi ya karena penyakit-penyakit dan lain-lain gitu kan. Yang namanya elderly kan udah jarang ya sakitnya satu, pasti sakitnya banyak gitu ya Dokter Aya, Mbak Nadila. Jadi penyakitnya udah bukan cuman darah tinggi aja, tapi udah sakit gula, udah sakit sendi, terus ada perdarahan saluran lambung. Nah, biasanya kadang-kadang sebagai dokter juga kita dilema ya kalau pasiennya udah usia lanjut, ada riwayat perdarahan saluran cerna, terus tiba-tiba kena penyakit trombosis ya Dokter Aya ya. Iya, Jadi betul. kadang-kadang, aduh kita mau kasih obat juga si malakama gitu. Nah, jadi beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di direct message nih kelihatannya cukup mewakili nih Dokter Aya. Dan ada beberapa yang kelihatannya karena nggak bisa ke rumah sakit, karena mungkin pandemi sama kan kadang orang tua sulit banget ya diajak berobat ya. Jadi kayaknya Nah, ada beberapa pertanyaan yang minta pencerahan mungkin dari kita, dari Dokter Aya, kira-kira apa ya yang mereka harus lakukan gitu. Jadi mungkin aku boleh nggak minta tolong sama Mbak Nadila nih, mumpung karena di question box belum ada, yes. Di question box belum ada, dan mungkin kita jawabin dari direct message yang kemarin dulu ya Mbak Nadila ya. Ini yang pertama ya, Hmm. Dok. Aku mau tanya sebetulnya apa yang menyebabkan trombosis? Karena orang tua saya dikatakan memiliki pengentalan darah. Apakah pengentalan darah ini penyebabnya? Penyebab pengentalan darah ini apa sih, Dok? Gitu. iya. Ya. Aku jawab langsung ya, Tia ya. Oke, silakan Dokter Aya. Dokter Aya freeze ya? Halo Tia. Yes. Suaranya ada tapi gambarnya freeze ya. Oke, Sekarang udah udah. balik. Oke, sorry tadi Dah, sempat. Jadi gak apa-apa. yang menyebabkan trombosis ini pada orang tuanya yang tadi bertanya ya, sahabat, itu mesti dilihat sih sebenarnya apa penyebabnya. Karena penyebab trombosis ini bisa banyak hal, banyak faktor. Tapi tadi yang kita mau ini ya kita singgung lagi Trias Virchow tadi itu secara umum trombosis itu dikelompokkan penyebabnya itu menjadi tiga patofisiologi atau tiga penyebabnya ya. Yang pertama ada aliran yang terlambat stasis, aliran yang lambat stasis ya. Kedua bisa ada disfungsi atau gangguan di dalam dinding pembuluh darah di dalamnya, di dalam salurannya. Nah, yang ketiga adalah kondisi-kondisi di dalam darah pasien atau seseorang yang menyebabkan dia prone atau rentan menjadi kental darahnya. Nah, dari tiga hal itu mesti dilihat lagi tuh apa salah satunya, misalnya contohnya ya, kalau perlambatan aliran darah misalnya yang kurang gerak, kurang aktivitas, atau tirah baring lama ya, atau imobilisasi. Kadang-kadang sering kan ya pasien-pasien Tia tuh ya, atau pasien muda juga, kalau ada penyakit yang penyerta yang berat, stroke lama, nah itu susah tuh imobilisasi lama gitu. Betul. Atau Betul. memang dari darahnya sendiri yang mengandung kurang dari faktor-faktor antikoagulan. Iya. Gitu. Jadi mesti Mungkin dilihat sih kalau penyebabnya yang apa. Apa tuh? mungkin kalau yang Mbak ini kayaknya dia bilang bapaknya itu orang tua, nggak tahu bapaknya sih ya, karena orang tua saya dikatakan memiliki pengentalan darah. Mungkin ya memang
pengentalan darahnya itu kali ya. Jadi dia bertanya apakah pengentalan darah itu penyebab trombosisnya gitu ya. Ya Oh bisa ya, ya. Dok, ya. Jadi kalau pada kasus ini pengentalan darahnya bisa sebagai satu faktor utama terbentuknya trombosis gitu. Iya. Terus ada nggak ya? Rata-rata sih kayaknya pertanyaan dari teman-teman nih seputar pengentalan darah ya, Dokter Aya. Mungkin karena teman-teman juga udah lihat baca-baca internet kali ya, apa sih trombosis itu hubungannya sama apa, sama juga udah pernah berobat ke dokter nih sebelumnya gitu. Terus nih ada satu pertanyaan lagi nih Dokter Aya. Aku bantuin Mbak Nadila juga soalnya Boleh, pertanyaannya banyak. boleh, Jadi boleh. ada yang bertanya, Dok, untuk tahu kita ada kekentalan darah, apa aja yang mesti diperiksa? Saya khawatir karena orang tua saya, sebentar, kok aku hilang? Karena orang tua saya sudah berusia di atas 70 tahun dan memiliki penyakit asam urat. Jadi mungkin dia khawatir orang tuanya ada resiko trombosis nggak ya gitu. Gimana Dokter Raya? Iya, jadi kalau untuk secara garis besar kalau kita mau tahu kekentalan darah atau tidak, kita periksanya dengan pemeriksaan darah ya. Pemeriksaan darah salah satunya adalah dengan D-dimer sebenarnya. Tapi D-dimer ini tidak menjadi satu faktor mutlak untuk menentukan dia ada trombosis atau enggak, karena memang mesti didukung dengan data lain. Salah satunya adalah pemeriksaan radiologi ya, pencitraan atau radiologi seperti USG Doppler atau CT angiografi untuk mencari ada nggak si trombus ini. Jadi trombus itu adalah nama lain untuk si bekuan darah. Ada nggak trombus ketemu nggak gitu. Jadi mintanya pemeriksaan darah salah satunya yang paling utama adalah D-dimer. Kedua pemeriksaan pencitraan yang tadi saya sebutkan gitu, Dokter Tia. Oke, jadi kalau untuk apa tanpa ini kan ceritanya tanpa gejala atau tanpa keluhan. Kalau mau tahu ya pemeriksaannya dari lab D-dimer tadi ya, Dokter Hayatun, atau mungkin apa sih kita bilangnya hemostasis ya, Dokter Ayah Hemostasis ya. lengkap, Bahasa betul. bahasa laboratoriumnya gitu kalau mau periksa ya. Nah, kemudian di dimer. Sebetulnya nih ada pertanyaan yang terkait di dimer, tapi mungkin nanti aja kali ya, biar Mbak Nadila bisa tanyain pertanyaan nomor 3. Kayaknya Boleh. ada hubungannya juga di mana Mbak Nadila pertanyaan nomor 3 dari teman-teman. Iya nih, Dok. Saya mau tanya, orang tua saya umur 76 tahun. Beberapa tahun lalu stroke, dan sekarang ini udah nggak bisa berjalan di kursi roda. Tua saya ada di Purwakarta dan sulit sekali dibawa ke Jakarta untuk berobat. Terakhir ini kondisi makin turun dan sekarang hanya bisa tiduran aja di tempat tidur. Obat-obatan rutin juga sudah lama tidak diminum karena Bapak tidak mau diajak berobat. Obat apa ya Dok yang bisa diminum Bapak saya supaya paling nggak bisa duduk di kursi roda lagi? Yang mungkin obat-obat yang alami kali ya, maksudnya bukan yang dari racikan dokter atau gimana gitu kali ya? Pertanyaannya sulit banget ya. Pertanyaannya susah banget sih. Tapi kita Agak coba. ya, Kita kita coba deh coba. ya. Kalau dari sisi Ayah gimana dari hematologi? Ya ini susah banget ya, berat banget pertanyaannya nih. Ketemu pasiennya juga kita berpikir keras nih untuk pasien ini. Betul. Jadi sebenarnya ya agak ya memang kita bisa maklum ya betapa pandemi ini semua orang takut ya untuk bepergian gitu. Termasuk apalagi bepergian keluar Ke rumah pulau ya, sakit. keluar kota juga takut. Cuma saya sarankan sebenarnya untuk telemedicine kalau ada telemedicine, telekonsultasi, itu kan tidak mengenal jarak ya. Sebenarnya bisa kita untuk misalnya telemedicine ke Jakarta, ke rumah sakit mana gitu, itu bisa. Karena apa? Karena kita mesti lihat juga kondisi fisik dari Bapak ya, kondisi fisik dari orang tua itu seperti apa. Tapi bagaimana untuk membuat pasien tersebut bisa kembali duduk ya tadi ya? Ya. Sebenarnya mesti dilihat juga sih stroke-nya ini udah kena fungsi apa, seperti apa gitu. Jadi mesti dilihat luas dari kerusakan atau luas dari stroke yang ditimbulkan oleh luas dari apa namanya Lesinya. lesi atau kelainan, atau area yang area. disebabkan.
area di kepalanya ini, di cerebri ini, di otaknya itu sudah seberapa luas dan bagaimana mengembalikan semaksimal mungkin pasien bisa. Jadi kita mungkin targetnya tidak 100% yang diinginkan, tapi paling nggak pasien itu bisa mencapai kemampuan yang dia bisa ya. Salah satunya adalah dengan kontrol penyebabnya gitu. Jadi stroke-nya disebabkan oleh apa nih? Misalnya oleh darah tinggi, oleh diabetes, oleh kolesterol. Nah, itu semua harus dikontrol dengan baik. Lalu untuk saraf sendiri memang pemulihannya lama ya, sehingga harus sabar, harus butuh dukungan keluarga, dan terutama fisioterapi gitu. Jadi rehabilitasi medik ini penting banget gitu, penting banget untuk terlibat untuk gerakan dari pasien-pasien tersebut. Kalau untuk dari saya, sisi hematologinya, mungkin akan diperlukan, bukan mungkin ya, akan diperlukan obat-obatan seperti antiplatelet ya, utamanya si antiplatelet. Untuk anti pengencer darah yang lain ya, antiplatelet tadi itu contohnya Ascardia misalnya, atau clopidogrel, aspirin. Tapi tentu ini harus dilihat dulu case by case-nya seperti apa. Jadi untuk penggunaan obat-obat pengencer darah disarankan tidak sendiri karena dia memiliki risiko untuk terjadi pendarahan. Seperti itu, Dokter Tia. Oke, thank you Dokter Aya. Jadi ini yang menanya namanya Mbak Ina ya. Mudah-mudahan Mbak Ina udah join di sini. Jadi gini, pertanyaannya Mbak Ina nih memang yang tadi kita bilang ya, agak berat juga melihat kondisi bapaknya. Kemudian juga sayangnya kita nggak dikasih tahu ya, maksudnya obat-obatan terakhirnya apa ya Dokter Aya, dan juga mungkin tadi apa ada darah tinggi atau gula gitu. Tapi kalau dari sisi usia lanjut sendiri memang yang mesti kita perhatikan nih kan, tadinya papahnya masih bisa duduk di kursi roda, tapi sekarang jadinya cuma bisa tiduran aja. Nah, itu kan pertanda bahwa ada suatu penyakit yang progresif gitu ya. Kemungkinannya bisa aja karena apakah ada stroke berulang gitu ya Dokter Aya ya. Karena kan kalau lihat dari ceritanya kok kayak nggak ada obat yang diminum, karena memang pada orang-orang dengan stroke dan sakit jantung itu biasanya memang kita membutuhkan obat-obat aspirin tadi ya Dokter Aya ya. Seperti aspirin tadi tuh yang dikonsumsi secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya stroke berulang atau serangan jantung berulang. Nah, jadi mungkin karena tidak ada konsumsi obat yang rutin sehingga akhirnya stroke itu kembali berulang dan membuat sekarang keadaannya lebih berat lagi. Nah, jadi memang menurut saya Mbak Ina ini adalah waktu yang tepat sebenarnya untuk ajak Bapak ke rumah sakit gitu ya, atau mungkin bisa melalui telemedicine gitu ya, untuk dilihat sih seberapa berat gitu. Karena memang kalau ternyata ini adalah stroke berulang, ya kita harus segera menata laksana ya Dokter Hayatun ya, Dokter Aya ya, dan juga fisioterapi itu juga bukan hal yang mudah ya sebenarnya gitu. Jadi kita harus selesaikan dulu fase akutnya, baru nanti mulai fisioterapi kita ini kita mulai perlahan. Kalau ditanya nih ada obat apa sih yang bisa diminum gitu ya, kalau nggak salah tadi pertanyaannya gitu ya. Jujur kita berdua agak sulit ya untuk menganjurkan obat apa yang diminum, karena ya itu kalau kita memberikan obat kepada pasien tentunya itu kan individual ya Dokter Aya ya, dan tanpa kita melihat kondisi dan lain-lain ya agak sulit, apalagi ini usia lanjut gitu. Jadi saran dari kita berdua ya mungkin segera Bapak dibawa ke rumah sakit ya Dokter Hayatun. Di Purwakarta juga ada kan sebenarnya, nggak usah dibawa ke Jakarta ya. Iya betul. Jadi tadi setuju sih kalau memang ada indikasi untuk serangan akut berulang ya seperti itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya saat ini ya karena kendala dan lain-lain, minimal telekonsul ya Dokter Tia ya. Telemedicine ya segera ya. Ya biar bisa mungkin nanti dilihat sama dokter, dan memang kalau dilihat oh ini nggak memungkinkan deh untuk ini, ya mau nggak mau harus dibawa ke rumah sakit gitu ya Dokter Aya ya. Betul. Gitu ya. Jadi kalau masalah obat ya mohon maaf kita nggak bisa bantu nih kira-kira obat apa aja, nanti takutnya malah jadi salah gitu. Nah, oke. Terus nih ada pertanyaannya lagi. Dok, karena ada sakit jantung, bapak saya mesti minum obat Ascardia secara terus-menerus. Apakah Ascardia merupakan obat untuk mencegah pengentalan darah?
Karena adik saya tuh juga minum, kayaknya adiknya juga hiperkoagulasi ya. Adiknya tuh minum obat Simark gitu. Apakah sama dok gunanya kedua obat tersebut, dokter Ya, Aya? Hmm. ya, makasih pertanyaannya. Jadi Simak sama aspirin itu keduanya memang dengan kata lain disebut pengencer darah, tapi keduanya itu memiliki cara kerja yang berbeda dan tujuan yang berbeda. Kalau Ascardia itu anti platelet atau anti trombosit ya, sebenarnya diindikasikan pada pasien dengan tadi itu misalnya ada penyakit jantung koroner, penyakit stroke gitu ya. Itu lebih kepada untuk mencegah berkumpulnya atau clumpingnya ya trombosit sehingga menimbulkan trombosis yang baru gitu. Hmm. Nah, memang sebenarnya kita kan sistem pembekuan darah kita tuh yang pertama pertahanan untuk pembekuan darah yang pertama adalah si trombosit ini gitu. Jadi itu ditujukan untuk trombosit, anti trombosit. Tapi kalau adiknya yang minum Simark itu lebih untuk antikoagulan atau pengencer darah yang kerjanya ke faktor-faktor pembekuan yang akan bekerja setelah trombosit bekerja. Jadi beda tujuan sebenarnya dan sedikit beda untuk indikasinya pada kedua pasien ini gitu, Dokter Tia. Ini ada beberapa, Pemantauannya juga beda ya iya, pemantauannya. ada pemantauannya ya. Tapi ini ada pertanyaan yang terkait, sekalian aja ya Kylie, Mbak Nadila ya, supaya dijawab dokter Oh, Aya. Itu apakah ada deh yang penggunaan dua obat itu loh tadi tanya. Jadi ada yang tanya apakah penggunaan obat Ascardia dan Simark secara bersamaan itu aman dok? Gitu. Iya, tergantung indikasinya sebenarnya. Kalau memang diperlukan keduanya, kita bisa menggunakan secara bersamaan. Tapi tentu harus ada pemantauan karena kalau menggunakan dua obat anti platelet atau antikoagulan bersamaan, ya itu memiliki Risiko. potensi untuk perdarahan lebih tinggi dibandingkan salah satu yang digunakan gitu. Ya. Tapi kalau pada indikasi tertentu boleh. Boleh. Jadi memang sesuatu yang diindikasikan atau disarankan oleh dokter, pasti dokter juga udah melihat risk and benefit-nya ya, dokter Hayatun ya. Jadi nggak mungkin kalau memang lebih banyak mudaratnya tuh dipaksain gitu ya. Memang artinya ini kan indikasinya kuat. Kalau memang indikasinya kuat dengan pemantauan dari dokter, ya penggunaan dua obat itu memang bisa Diperboleh. digunakan, diperbolehkan gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab. Mbak Nadila, ya, R kita banyak banget ya. iya, Ini ada di tadi kita tuh terakhir di mana? Oh, Mbak Nadila bisa yang nomor 5 nggak, Mbak Nadila? boleh Pertanyaan dong. Ini Pertanyaannya loh, detail. banyak banget. banyak Oh, banget, ada 15. oh, yang masuk, alhamdulillah. Mudah-mudahan kejawab semua ya ya. Iya. Semoga. Dok, Mm-mm. apakah penyakit trombosis pada pembuluh darah ini bisa dicegah? Karena bahaya ya dok, soalnya kan dibilang silent killer. Nah, ya. Ya. Oke. Jadi itu kenapa disebut sebagai silent killer ya? Ini cerita dulu sedikit. Karena pada kenapa itu disebut silent killer? Karena sebenarnya ini ketemunya itu adalah pada pasien-pasien yang ada di rumah sakit gitu. Hospitalized pasien terdapat epidemiologi data pasiennya meninggal gitu tanpa diketahui sebab yang jelas, ternyata di otopsi segala macam ada trombosis dan sebagainya. Nah, itu yang kenapa disebut silent killer karena dia pada pasien-pasien yang dirawat inap itu memiliki potensi untuk terjadi trombosis ini. Tapi trombosis ini preventable. Jadi sangat-sangat dapat dicegah. Nah, jadi dianjurkan ya untuk pasien-pasien yang masuk rumah sakit tuh kita menilai gitu. Selain kita menilai status gizi, kita menilai seberapa besar risiko pasien tersebut akan mengalami trombosis selama perawatan inap gitu. Jadi sangat-sangat bisa dicegah. Dengan cara apa? Dokter akan melakukan screening, tanya-tanya ya, anamnesis, tanya-tanya riwayat ini itu segala macam, termasuk juga penyakit yang diderita. Nanti akan dinilai dalam suatu sistem skor yang dokter akan pegang gitu. Jadi sangat bisa dicegah. Iya, bisa dicegah. Terutama kan kayak trombosis pada arteri tuh, stroke dan serangan jantung itu kan sebenarnya memang preventable ya, Ya. dokter ya. Ada faktor-faktor yang bisa kita ubah, ada yang nggak bisa kita ubah gitu. Nah, tentunya kita akan apa sih berupaya dari faktor-faktor yang bisa kita ubah, termasuk gaya hidup, kontrol
kontrol makanan gitu ya, dan kontrol kondisi-kondisi yang memang berisiko terhadap si trombosis ini. Nah, Betul. kemudian ada yang tanya juga nih Dokter Aya, apakah orang usia muda juga bisa mengalami penyakit trombosis ini ya, Dok? Ya, Bisa nggak? bisa banget. Jadi Hmm, jadi dikatakan itu bahwa trombosis ini tidak mengenal usia, usia, tidak mengenal etnis, ras. Jadi itu betul. bisa terjadi pada siapapun, kapanpun, dimanapun sebenarnya. Itu yang harus diingat dulu. Nah, tapi memang ada beberapa faktor-faktor yang terkait gender sebenarnya. Ya, Ya, jadi misalnya kenapa perempuan itu karena dia perempuan maka dia memiliki risiko yang sedikit yang berbeda dibandingin laki-laki pada satu fase kehidupannya seperti kehamilan misalnya gitu. hmm, Tapi selebihnya mau usia berapapun, usia muda, usia tua itu semua bisa terkena trombosis ini bergantung kondisi yang dialami oleh pasien tersebut gitu. Tergantung kondisi penyakit dan betul. faktor risiko lainnya ya, jangan lupa seperti obesitas. Genetik juga nggak bisa turunan kah? Maksudnya Enggak, misalnya kita kalau turunan enggak. emang dari gaya hidup. Kalau turunan sih tidak ya, tapi kalau apa namanya faktor bukan familial, apa acquired inherited ya. Jadi Genetik artinya genetik ada, tapi bukan diturunkan kan gitu. Jadi diturunkan. seperti ras Caucasian gitu ya, itu dia lebih mengalami gangguan faktor 5 Leiden, itu lebih sering untuk terjadi trombosis juga gitu. Tapi tidak diturunkan sebenarnya, cuman mungkin di sana rasnya memiliki genetik yang defisiensi faktor 5 Leiden seperti itu misalnya. Tuh. Tapi Ya, tidak diturunkan. tapi tadi terkait pertanyaan orang muda juga bisa atau enggak gitu ya, kan jelas memang bisa. Contohnya mungkin kayak gini ya Dokter Aya, kalau kita lama long flight 24 jam Betul dari betul betul. pesawat, nah itu enggak pasien tua, enggak pasien muda, beberapa kali juga saya temuin kasus tuh kena deep vein thrombosis. Betul sekali Karena Tia. karena kan diem ya, di pesawat tuh diem 24 jam, long flight gitu. Nah, itu meningkatkan risiko dan terjadinya trombosis. Nah, jadi ya itu dia, makanya nggak muda, nggak tua, dua-duanya bisa gitu. Makanya Iya, disaranin kalau long flight itu tetap setiap berapa jam itu kita harus tetap jalan ya, Dokter Aya ya. mm-mm. So, untuk Bener mencegah. banget ya. Mm-mm. Ya, lupa tuh. Jadi long travel Ya, ya, long ya. flight. Kemudian nggak Mm-mm. hanya flight aja sebetulnya Tia. Jadi kalau Mm-mm. perjalanan di darat pun bisa seperti itu kalau Betul, duduk lama dalam benar. dalam mobil kendaraan. Ya, jadi pokoknya semua keadaan yang membuat kita harus duduk lama itu dan nggak bergerak ya, termasuk orang usia lanjut juga ya, kan Betul. ada yang kayak tadi pasien yang Mbak Ina yang di Purwakarta itu Mm-mm. juga dengan sekarang imobilisasi risiko trombosisnya jadi lebih tinggi ya gitu, Iya, karena benar. kan nggak bisa bergerak gitu. Iya deh. Eh, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Berikutnya ada lagi nih Mbak Nadila. Ada dong, dok, bila orang tua ada riwayat penyakit DVT, apakah penyakit itu bisa diturunkan ke anak-anaknya, dok? Tadi udah kita ini ya mention ya. Jadi trombosis tidak diturunkan ya sebenarnya. Jadi Tuh. bisa insya Allah aman lah. Kecuali kalau ada faktor-faktor risiko tadi. Oh ya Tia, aku lupa tadi mention. Udah disebut belum ya sedentary lifestyle juga ya. Ya, Termasuk faktor risiko. faktor resiko ya. Yang sedentary lifestyle tuh maksudnya ya itu lebih banyak Jarang diem, gerak. jarang gerak, main gadget Banyak gitu kan. ya nonton Korea. Nonton Makanya Korea. Mbak Nadila nih mesti lebih, ini kita mesti banyak olahraga nih, belajar sama Mbak Nadila ya Mbak Tia ya. Nadila ini loh atlet sepeda loh. Oh iya, makanya itu keren banget Mbak. Wah, luar Aku biasa. suka lihat di Instagramnya Mbak Nadila sepedaannya Dan rajin banget. habis mau lagi biar kita bisa jalan-jalan. Kalau enggak kita di rumah terus. Setuju. Setuju, Sambil setuju. sehat sambil jalan-jalan. Iya. Gitu. Terus ini ada pertanyaan lagi nih ya. Dok, selain pemeriksaan darah, ada nggak pemeriksaan lain untuk deteksi trombosis? Tadi udah dijawab ya. Pemeriksaan lain tuh bisa jadi USG pencitraan Doppler. kayak USG Doppler gitu ya. Ada ya Mbak ya, nanti pemeriksaannya USG Doppler namanya. Nah, terus ini ada lagi. Dok, orang tua saya saat ini minum Xarelto 5 mg karena kakinya bengkak dan ada penyumbatan pada pembuluh darah kaki. Penyakit lain orang tua saya itu dengan kanker prostat. Sekarang ini sudah minum
Xarelto 1 bulan, kakinya sudah kempes dan tidak nyeri. Sampai kapan ya dok Xarelto ini mesti diminum? Mm-mm. Nah ini dia Tia, ini kalau Ya, kita lihat ya kasusnya berarti kita treatment ya tata laksana, jadi ya, bukan lagi untuk pencegahan. Nah kalau ya. untuk pengobatan ataupun pencegahan ini untuk menentukan stop apa enggaknya ada kita bergantung pada faktor resikonya itu bisa dikontrol atau tidak. Bisa kalau pada kasus seperti ini ada cancer yang mungkin akan long time treatment Ya. kan sulit ya untuk mengontrol. Jadi kalau pada kasus ini akan dibutuhkan jangka panjang dan mungkin akan terus gitu untuk meminum obat antikoagulan itu. Iya. Jadi memang salah satu yang kemarin kita udah bikin reels kan Mm-mm. mengenai trombosis, salah satu tuh kita sebutkan adanya penyakit kanker gitu ya. Nah, Iya, penyakit kanker itu memang semua ya Dokter Aya, semua penyakit kanker itu memang bisa apa ya? Jadi bikin kekentalan darah lah begitu ya bahasa bahasa awamnya, sehingga risiko trombosis jadi lebih besar. Nah, ini memang untuk kasus ini kempes udah enak, kakinya udah nggak sakit, tapi kayaknya memang dibutuhkan long life ya Dokter Aya ya. Kalau lihat dari ceritanya ada CA prostat gitu. Jadi Xarelto yang diberikan bukan lagi untuk menyembuhkan kondisi saat ini, tapi sebenarnya untuk mencegah timbulnya yang baru ya Dokter Aya ya. Gitu. betul, betul ya. Jadi kita memberikan treatment Xarelto ini bisa long life gitu. Iya. Mudah-mudahan Mbak bisa ngerti. Oke, terus nah ini ada tadi tuh dokter Aya yang nomor 11 nih Mbak Nadila yang Iya pernah nih, Iya, keguguran. dokter Tia. Dok, saya Hmm. keguguran. Dan akhirnya saya berobat ke dokter dan dikatakan pengentalan darah. Sekarang saya sudah punya anak umur 3 tahun. Waktu hamil saya suntik heparin. Setelah melahirkan, saya nggak pernah kontrol lagi untuk kekentalan darah saya karena tidak ada keluhan, alhamdulillah. Apakah saya masih perlu minum pengencer darah, dok? Katanya. Hmm. Jadi dia udah Iya. punya anak 3 tahun, dia tanya masih perlu lagi nggak nih minum ini pengental darahnya. Iya. Ini kayaknya kelihatannya dokter Tia ini Hughes syndrome ya atau apa? Sindrom antifosfolipid ya iya kelihatannya ya. pada wanita Eh, ya ada usia riwayat muda ada keguguran, usia keguguran. muda. Karena Nah, memang banyak dengar yang hamil terus tiba-tiba jadi pengentalan darah kan, banyak banget, ada beberapa teman lah. mm-mm. Jadi kalau misalnya ada riwayat keguguran dan sebagainya, memang ini benar diagnosis Hughes syndrome, eh, sebenarnya mesti dilihat lagi ya, ada nggak kondisi lain yang menyertai ya, apakah ada penyakit autoimun, ada atau tidak. Ya. Bisa diperlukan lagi sebenarnya obat pengencer darah hanya untuk maintenance, atau juga tidak kalau misalnya dia terkontrol ininya Ya. penyakitnya gitu. Jadi sebaiknya sih berobat lagi untuk dilihat lagi ya. Tapi memang kalau pada kehamilan tanpa adanya sindrom darah kental pun antifosfolipid, kita memang perempuan itu dibikin darahnya untuk kental gitu. Jadi memang akan terjadi yang namanya kekentalan darah pada kehamilan. Tapi seberapa kental darah itu perlu diintervensi itu tidak sama ya, tergantung individu. Cuma memang harus dikontrol dengan ketat. Tapi kalau pada kasus Kak Mbak yang tadi, itu sepertinya memang ada antifosfolipid yang mewajibkan pemberian antikoagulan sepanjang kehamilan. Betul. Tuh. Dan Kalau mungkin hamil selesai ya, anaknya udah umur 3 tahun, terus dia nanya masih perlu ada pengencer darah nggak dok, katanya gitu. Ini yang tadi ya, kasus yang tadi ya, Tia, ya, Dokter Tia, ya, Mbak Nadila ya. Kalau misalnya untuk saat ini mungkin tidak diperlukan ya, tergantung kondisinya sih. Tapi kalau dia mau hamil lagi itu sebaiknya diperiksakan dulu ke dokter supaya ya. tidak terjadi recurrent loss lagi atau keguguran lagi seperti itu. Iya, Oke. karena kalau lihat ceritanya kan juga memang apa kemungkinan ini kan masih usia muda, jadi ada kemungkinan mungkin mau ini apa Hamil lagi. punya anak lagi. Nah, cuman tadi tuh yang concern yang dokter Aya bilang, kalau pengentalan darah yang kayak gini, yang sindrom antifosfolipid ini kan maksudnya kadang-kadang kita mesti mencari penyakit dasarnya ya dokter Aya ya. Apakah ada Iya, autoimun? Nah, itu sebenarnya yang penting. Karena kalau misalnya memang ada autoimun, ya autoimunnya itu yang harus dikendalikan gitu. betul, Jadi betul. Mbak, saya sangat apa
menyarankan untuk sebaiknya kontrol ke dokter ya, Dokter Aya ya, Iya, supaya betul dicari Tia. itu ya penyebabnya Betul, ya. betul. Oke, Betul Dokter Tia. sip kalau gitu. Jadi bukannya masalah kita ngelanjutin ngelanjutin pengencer darah Lanjut. atau enggak, bukan, tapi kita lihat dulu sekarang kondisinya seperti apa, ada penyakit eh, utamanya atau memang dia primer sindrom fosfolipid gitu ya, Mm-mm. antifosfolipid gitu ya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Mbak Nadila ada lagi loh, Apa lagi? Masih banyak ya. banyak Dok, pertanyaan. ini ya, amankah menggunakan Ascardia dan Simak? Oh, itu tadi udah. Tadi udah. Dok, Mm-mm. ibu saya 73 tahun. Ada riwayat penyakit gula. Beberapa Mm-mm. waktu lalu dirawat di rumah sakit karena COVID. Sebelumnya ibu saya nggak ada penyakit pengentalan darah, tapi sampai saat ini ibu saya masih diberi Xarelto karena ada pengentalan darah. Ibu saya tidak ada keluhan apa-apa lagi. Apakah pengentalan darah ini disebabkan karena COVID, dok? Dan sampai kapan mesti minum Xarelto, dok? Ya. Ya Xarelto. ini Dok, Rivaroxaban ya isinya ya. Eh, Kita dari tadi jadi ngomongin merek. ngomongin merek Xarelto. Pertanyaan dari ini kan pertanyaan temen ya. Ya nggak Pertanyaan apa-apa dari ya, temen, kita nggak kita apa-apa. nggak ada maksud endorse ya Dokter Tia ya. Ini pertanyaan nih dari temen-temen soalnya. Iya, iya. Jadi COVID itu memang sangat related atau sangat terkait dengan trombosis ya Dokter Tia ya. Ya, Kita tahu kan kemarin itu ya sampai sekarang juga masih pandemi. Jadi pemberian antikoagulan atau pengencer darah yang tadi ya Rivaroxaban itu pada COVID sampai dengan biasanya kita akan evaluasi dalam 3 bulan saja. Kita lihat apakah masih diperlukan atau tidak pemberian pengencer darah tersebut sih sebenarnya. Tapi kalau ditanyakan kenapa sih, mungkin saya agak menambahkan sedikit ya, karena sering juga gitu pasien-pasien datang, dedimernya nggak turun-turun gitu, padahal pasien udah seger bugar, tenang-tenang aja. benar. Nah, kita jangan cuma lihat dedimernya aja, tapi kita lihat juga individunya. Kalau individunya memang sudah sehat, segala macam, mungkin ada nggak penyebab yang lain? Atau memang penyakit inflamasi dari COVID itu sendiri untuk turun dedimer ini memang susah, nggak gampang, Lebih lama. beda-beda, lebih lama. Jadi sabar, dan kalau emang nggak ada penyebab yang lain, dedimernya masih belum turun, kita obatin pelan-pelan. Nggak usah stres dengan angka. Yang Betul. penting individunya sehat. Iya, dan kalau lihat dari ceritanya kelihatannya sih mamahnya, ibunya udah mendapat terapi yang tepat ya Dokter Aya ya dari dokternya ya. Jadi kita Betul. minta kita mungkin dokternya juga nanti akan evaluasi kadar dedimernya berkala setiap bulan mungkin ya. Gitu. Ya, Iya. Oke, nah ini terkait dengan pandemi lagi Dokter Aya. Dok, untuk vaksin COVID AstraZeneca, apakah benar bisa menimbulkan penyakit pengentalan darah? Itu banyak banget tuh, aku juga sering banget dengar kayak gitu. Poli, kayak gimana dok? ya ini agak berat juga nih jawabnya nih Dokter Tia nih. Gimana Ya ya? kita, ya gimana ya? Aduh, Sebenarnya prinsipnya sih pada saat ini prinsipnya itu kita mempunyai keterbatasan untuk vaksin ya kan ya. Jadi kalau vaksinasi itu asal sesuai dengan indikasi dan juga sudah dikatakan aman oleh Satgas Imunisasi Dewasa ya, ada dewasa ya, saya bicara pada dewasa, itu kita pakai gitu, kita akan gunakan. Jadi kita akan lebih bahaya terkena COVID daripada kita tidak vaksin karena memikirkan risiko trombosis gitu. Karena apa? Risiko trombosis bisa dicegah. Nah, seandainya ragu dengan jenis-jenis vaksin yang ada, boleh konsultasi dulu dengan dokter. Mungkin ada beberapa orang yang punya penyakit tertentu yang prone terhadap trombosis. Mungkin dokternya akan menganjurkan untuk vaksinnya bukan dari viral vector, tapi dari mRNA dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya saat ini semua vaksinasi COVID itu aman untuk diberikan. dan Dokter Raya, nanti saya minta koreksi deh. Saya juga pernah baca nih literaturnya ini terkait AstraZeneca ini ya, vaksin ini. Jadi memang dikatakan memang ada sedikit meningkatkan risiko, tapi lebih kecil dibandingkan dengan perokok. Jadi kebayang nggak? Lebih kecil dibandingkan orang yang merokok. Jadi lebih besar kemungkinan terjadi hiperkoagulasi atau pengentalan darah pada orang-orang yang merokok dibandingin
vaksin AstraZeneca ini gitu loh. Jadi artinya kan apa ya? Artinya memang ya orang-orang yang ngerokok mereka berani ngerokok, Sedangkan nggak mau padahal vaksin. padahal yang rokok itu kan risiko hiperkoagulasinya juga Lebih tinggi. jadi lebih tinggi ya Dokter Aya gitu. Nah kalau ini vaksin AstraZeneca ini memang tapi kemungkinannya memang lebih kecil gitu. Jadi makanya kenapa memang sampai saat ini juga ini masih digunakan ya Dokter Aya ya. Karena ya tadi lagi mudah-mudahan lebih banyak manfaat daripada mudaratnya ya Dokter Aya ya. Iya, iya. Jadi memang sih kalau ya ada sih data ya yang menunjukkan bahwa risiko vaksinasi, risiko trombosis pada vaksinasi AstraZeneca itu sebenarnya berkurang seiring dengan pertambahan umur ya sebenarnya. Jadi memang risikonya itu sendiri pada populasi yang usianya muda ya di bawah 50 tahun Di bawah 35 gitu ya. tahun ya kalau nggak salah ya. Iya, itu Di bawah memang 35 tahun. lebih tinggi dibandingkan yang usia lanjut. Tapi kalau dibandingkan dengan merokok, tentu lebih besar merokok ya. Iya. Seperti itu gitu. Risiko Saya sendiri hiperkoagulasi. kalau saya pribadi sendiri ya mungkin ini ada disaksikan teman-teman juga ya. Kalau saya pribadi sendiri kalau memang itu ada faktor risikonya, ada usia muda dia tetap mau vaksin AstraZeneca ini, saya akan memberikan pencegahan sih sebenarnya gitu. Jadi pakai apa? Aspirin. Masuk aspirin. Ya karena memang dia kan sebenarnya melalui si trombosit itu ya. Jadi trombosit jadi lengket ya Dokter Aya ya. Betul Trombositnya lengket gitu jadinya bikin trombosis. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir nih Dokter Aya. Nah, Dok, sebaiknya pemeriksaan darah untuk melihat risiko penyakit trombosis dilakukan setiap berapa lama? Artinya mungkin untuk screening ya, ya. Ya, sebenarnya nggak perlu sering-sering ya, karena itu pemeriksaannya mahal ya, dokter dia ya. Pertama yang paling penting adalah screening gejala dulu, gitu. Lihat gejala dulu, terus ada komorbid apa enggak. Pada umumnya medical check up itu pada usia di atas 40 kita memerlukan medical check up paling cepat itu setahun sekali, cukup. Gitu. Dari situ aja sih. Itu kalau tanpa keluhan, tanpa faktor risiko. Tapi mungkin kalau ada penyakit tertentu, mungkin 6 bulan sekali boleh. Sekali gitu. Wah, Mbak Nadila hebat. Hah? Lagi ini nih. Kenapa saya? Mau nanya mumpung masih live. Boleh dong. Gimana? Psoriasis. Apakah juga ada hubungannya dengan pengentalan darah? Bisa. Maksudnya ya kan psoriasis itu autoimun kan? Iya. Nah, aku tuh ada psoriasis gitu. Jadi, apakah dia juga resikonya besar untuk pengentalan darah? Maksudnya? Sekarang on treatment nggak, Mbak Nadila, psoriasisnya? Nggak. Jadi aku sih, kalau bisa dibilang sih aku tuh cuma 0, berapa persen gitu lah ya. Sedikit banget di kanan kiri, udah gitu terus udah nggak ada lagi gitu. Aku cuma pakai krim-krim pelembab-pelembab di bagian yang ada psoriasisnya aja gitu. Oke. Jadi nggak ada obat-obat minum. Gimana Dokter Aya? Belum nyampe ke situ. Kayaknya sih kalau lihat Mbak Nadila yang segar seperti ini kok aku nggak feeling ada risiko trombosis ya. Tapi kalau ditanya dari imun psoriasisnya itu karena kan psoriasis autoimun kan. Apakah nanti mungkin akan lebih besar gitu loh kena pengentalan darahnya gitu. Karena kan ini kan aku masih umur segini, nggak tahu nanti kan semakin aku tua aku nggak tahu psoriasisnya semakin seperti apa gitu. Iya, jadi benar Mbak Nadila bahwa autoimun itu kan penyakit inflamasi sistemik ya sebenarnya. Jadi termasuk salah satu yang meningkatkan risiko untuk terjadinya tromboemboli vena atau VTE tadi gitu. Jadi benar. Jadi dengan kita notice faktor risiko apa yang ada dalam diri kita itu akan lebih memudahkan pada saat misalnya amit-amit ya kita memerlukan tindakan medis, itu kita bisa minta untuk dinilai faktor risiko kita itu high risk atau tidak untuk trombosis seperti itu. Jadi memang benar sih bahwa autoimun salah satunya psoriasis itu risiko VTE-nya memang cukup tinggi, dikatakan bisa sampai 30-40% seperti itu. Tapi itu hanya angka ya, belum tentu terjadi. Gitu. Ya, dan COVID
pas lagi yang tinggi-tingginya bulan Juni. Akhirnya setelah itu juga aku tes dedimer itu. Alhamdulillah, tapi Normal. normal. Karena kalau lihat dari ceritanya Mbak Nadila kan psoriasis itu yang kita tahu juga kan ada derajatnya ya Mbak Nadila. Betul. Mbak Nadila ini kan ringan ya karena hanya di daerah-daerah tertentu. Kadang-kadang yang paling ringan tuh gejalanya ketombean tuh juga gejala psoriasis gitu. Ya betul. Nah, jadi memang mungkin karena memang derajat penyakit Mbak Nadila cukup ringan ya, insya Allah mudah-mudahan dan sudah terbuktikan dengan kadar dedimernya. Nah, tapi mungkin kedepannya boleh lah ya dicek Jadi setiap tahun sekali ya Dokter Aya ya. Iya, betul. Dicek setahun sekali lah kita lihat ya itu. Betul. Gitu. Tapi ngomong-ngomong nih ya, aku seneng banget karena PR kita udah selesai. Pertanyaan direct message Di sini ya. Oh udah ya, hebat banget ya. kalau udah semua. Aduh, Senang Dokter Aya, loh thank you ngobrol banget. sore-sore ini. Udah gitu ini saking banyak yang dijawab jadi gak kerasa udah mau sejam. Ya nggak sih? Karena Iya. bro nggak berasa kan. Gak berasa. Udah gitu memang pertanyaannya lumayan pertanyaan-pertanyaan yang mesti agak panjang ngejelasinnya ya Dokter Aya. Dokter Aya kayaknya freeze deh. Nggak apa-apa. Freeze gitu. Iya, jadi tadi kalau aku lihat sekilas kan rata-rata memang pertanyaan-pertanyaannya tuh terkait pengentalan darah ya, Mbak Nadila ya. Jadi, Dokter Aya tadi ke ini, ke apa, kayaknya mesti kita accept lagi. Jadi memang kayaknya teman-teman yang bertanya sih udah lebih aware kayaknya ya, Mbak Nadila ya, kalau lihat dari pertanyaannya ya. Kayaknya mereka juga udah tahu. Gitu. Tuh dia, maaf kok freeze katanya. Udah aku accept sih. Aduh maaf ya, maaf Nggak apa-apa. tadi Nggak apa-apa. tertekan apa sih ini ya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, ya karena kita udah mau 1 jam, jadi mungkin aku mau minta, mungkin Ayah mau kasih apa sih take home message, kesimpulan gitu. Kira-kira gimana ya? Iya. Aku mau dikasih kesimpulan sedikit ya. Jadi aku senang banget bisa join di geriatric care ya, IG geriatric care Geri Talk sore ini. Dan tadi mungkin secara random kita udah bahas mengenai secara umum ya mengenai trombosis. Trombosis itu luas banget ya. Jadi kayaknya kalau nanti kapan-kapan kita bisa khususkan lagi ya trombosis pada kanker, trombosis Boleh pada banget. operasi dan lain-lain sih sebenarnya luas banget ikut topik trombosis betul. ini. Apalagi kalau usia lanjut ya, mau operasi usia trombosis dilema betul, ya. dilema. Intinya adalah be aware of thrombosis karena tema dari tahun ini juga disebutnya Eyes Open to Thrombosis. Jadi untuk medis ya buka mata terhadap trombosis dan juga untuk pasien lebih aware lagi dan ya remind dokternya untuk menilai faktor-faktor risiko trombosis itu terutama kalau sampai harus dirawat inap. Itu aja sih Tia dari aku. Setuju, makanya tadi aku udah bilang sama Mbak Nadila, senengnya tuh kelihatannya orang-orang ya kalau lihat dari pertanyaannya nih, rata-rata mungkin mereka udah baca dari internet gitu ya, apa sih trombosis gitu. Akhirnya mereka kan bisa menghubungkan tuh dengan pengentalan darah dan lain-lain yang mudah-mudahan jadi udah lebih aware. Nah, ya itu dia mungkin kalau untuk usia lanjut ya kita sebagai anak-anak mesti lebih lebih perhatiin gejala-gejala yang ada pada orang tua ya. Betul. Apakah nanti mungkin kalau ada kaki bengkak sebelah jangan dianggap enteng, bener nggak ya? Nah, bener banget, kan kadang-kadang orang tua udah kaki cuma bengkak sebelah aja nggak apa-apa. Karena nyeri itu ya kadang nyeri, kadang enggak, kan nyeri subjektif ya. Jadi lebih baik begitu ada masalah. Karena yang kita takutkan kan DVT itu. Jadi lebih baik segera dibawa ke dokter gitu. Ya by the way, aku mau minta maaf nih, aku dari tadi nggak manggil dokter Tia, ini kadang-kadang Tia kok manggil dokter Tia nggak? Aku juga kadang-kadang Aya, kadang-kadang dokter Aya, kadang-kadang soalnya Mbak Nadila ini udah sohib banget Mbak Nadila dari sejak dulu kala ya Allah. Ini apa sih partner in crime? Betul, partner in crime. Partner in crime. Iya deh. Mbak Nadila, aku makasih banyak buat waktunya, udah bantuin. Mudah-mudahan Mbak Nadila, Eno, anak-anak semua sehat-sehat ya sama mama papa ya. Gitu. Terus kalau ada apa-apa nggak usah ragu-ragu, WA aku, tanya-tanya. Nanti kalau perlu kita tanya dokter Aya kan. Iya Mbak Nadila, makasih banget ya udah kenal Mbak Nadila, ini seneng banget deh. Ya ampun. Iya.
Gitu. Thank Ya, you. makasih juga. Pengetahuannya jadi lumayan agak lebih pinter nih ibu-ibu di rumah. Mudah-mudahan nanti kalau kita ada waktu bahasannya lain, Mbak Nadila kita undang lagi mau ya. Siap, mau dong. Aduh, thank you. Ya, makasih banyak ya ya. Mudah-mudahan Sama-sama. infonya jelas banget dan kayaknya semua udah bisa kita jawab. Jadinya aku juga lega gitu ya. Dan untuk teman-teman geriatriker yang udah gabung juga makasih banyak yang udah kirim pertanyaan. Semoga obrolan sore kita ini ada manfaatnya dan semoga semua sehat-sehat. Oke, Amin. kita sudahi talks kita. Insya Allah ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Dadah. ya, Mbak Nadila, dadah.